Sudah berapa orang nih yang masuk? 27, Pak. Berapa? 27. 27 orang. Udah dimulai? Belum, Pak. Dimulai. Ya, dimulai. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa Jangan pakai maulana. foto, orangnya harus kelihatan semua. Wa ala- Orangnya harus kelihatan. Nanti kalau nggak kelihatan, nggak bergerak, saya nggak hitung saya absen nanti. Baik, Pak. Jangan bikin foto, tinggal pergi. Orangnya mana? Mukanya dilihatin semua. Baik, Pak. Mukanya dilihatin semua. Jangan gambar mati. Itu masih banyak yang banyak macam foto doang, orangnya mana ini? Semuanya harus kelihatan bergerak, tidak diem begitu. Saya nggak mau kuliah kayak begini nih. Baik, Pak. Semuanya harus kelihatan gambarin mukanya. Jangan hanya nampang foto aja, nanti tinggal tidur, tinggal pergi. Kasih tahu semua dulu. Saya nggak mau kuliah begini nih. Mana yang lain? Siapin dulu. Bang Zaki di Ini masih banyak, ini berapa orang ini yang kelihatan gambarnya gerak, yang lain diem aja. Ayo teman-teman, tolong videonya dihidupin lah ya, agar lebih cepat memulainya. Videonya dikeliatin. Jangan diem aja, hanya naruh gambar tinggal pergi. Coba di absen satu-satu tuh orangnya tuh. Yang kelihatan namanya, panggil satu-satu dulu. Mar, panggil Mar, absen Mar. Punya Di absen satu-satu. Absen. Di absen satu-satu. Bentar. bersong college dulu. Di absen satu-satu. Panggil satu-satu. Jangan hanya gambar diem, orangnya nggak ada. Orangnya harus hadir. Sudah belum? Sudah belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Bentar, Pak. Ya, Panggil absen. satu-satu di absen. Di absen yang nggak jawab dicoret aja. Waktunya keburu habis nanti. Ya. Di absen satu-satu. Ya, absen nih mulai ya, teman-teman dengerin. Aceh. Jawab, iya gitu, hadir. Hadir, Kalau nggak jawab, iya hadir, coret aja. hadir. Adhan. Adhan. Ada nggak? Nah, dipanggil yang nggak jawab, disilang nanti absennya. Agung. Agung. Iya.
Hadir. Akbar. Akbar siapa, Mar? Bos Bakbar, Bos Bakbar. Hadir, hadir. Hadir. Alpi, Alpi. Hadir, hadir. Alizar. Alizar ada nggak Alizar? Ada. Amar. Marullah Asbah. Ada nggak anak Marullah? Ada. Terus Ayu Rosidah. Hadir. 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 Dewi Mulia. Hajira Astuti. Hadiroh, hadiroh, hadiroh. Hamzah. MCPI. Hadir. Mahis. Hadir, Mar. Kamal. Hadir. Hadir, hadir. Dafa. Hadir, Pak. Husen. Hadir, Mar. Surahbil. Hadir, Mar. Rapli Baihaqi. Hadir. Rehan Akbar. Hadir. Hadir. Ya, terus Nada, Patron Nada. Hadir. Reja. Hadir, Mar. Riki Dayat. Hadir, Mar. Rizky Rivaldi. Hadir, Mar, hadir. Salsabila Sofyan. Hadir. Tanwani Alamsyah. Hadir. Hadir, Mar. Sabto Anggoro. Hadir, Mar. Hadir. Oke. Jabudin. Siap. Hadir, Bang, hadir. Orang Tambak. Hadir, Bang. Hadir, Bang. Ya, ya. Orang hadir. Siap. Muhammad Yusuf. Hadir. Hadir, Mar. Rizky Mubarak. Hadir, Mar. Afifah. Hadir, Umar. Muklis Amar.
Hadir, Mar. Johan. Hadir, Mar. Ivanuddin. Ivanuddin Al-Hayat. Hadir. Nurul Hidayah. Hadiroh. Aditya Fahmi. Hadir, Mar, hadir. Bais. Hadir. Muhammad Iskandar Hidayat. Hadir. Ya, siap. Apa lagi yang belum disebut? Ada Han? Ada. Dewi belum. Amar, Mar. Amar. Yanu, Mar. Siapa lagi terus? Dewi. Dewi, udah. Oke. Amar. Dia, Akmalia hadir. udah. Amar, Mar. Yanu, Abdul Mar. Latif. Amar. Ya, Amar udah. Abdul Latif. Yanu. Mar, Yanu, Mar. Ya, udah. Abdul Latif. Hadir. Hadir. Oke. Udah semua ya? Hadir, Bang ya. Ya. Alma Olivia, Mar. Alma. Ya, udah. Udah semua ini. Siapa yang belum? Udah ya? Abdul Latif udah kan? Udah. Iya. Ya, udah. Oke, udah semua. Lanjut, Zul. Sudah dimulai. Ya. Ya, udah semua, Pak. Mungkin pertama apa yang dikatakan beliau, tolong videonya yang belum dihidupin, tolong dihidupin ya. Istilah ini adalah untuk menghargai sama teman-teman lah, oke? Maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Mungkin ini adalah kelompok pertama membahas terkait tentang fatwa, mufti, mustafti, dan iftah itu apa sebenarnya. Karena kan ajaran Islam itu kan ajaran yang mengajarkan beberapa ajaran, baik itu mengenai tentang akhlak, hukum, tasawuf, semuanya telah diakomodir oleh Islam. Dan tak lupa juga bahwa dasar hukumnya itu diambil dari dua, yakni sumbernya Al-Quran dan sunnah, yakni hadis. Lah, seiring zamannya waktu tentu kan ada beberapa perubahan. Karena kan secara kaidah kan taghyirul hukmi bi taghyir asminah wal amkinah wal ahwal, bahwa hukum itu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Sama dengan fatwa. Fatwa itu kaidahnya taghyirul fatwa bi taghyiril amkinah wal ahwal wal zaman itu. Apa juga begitu. Nah, untuk lebih jelas pengertian fatwa itu apa? Fatwa itu apa sih? Apakah beda fatwa dengan qadha? Dan bagaimana kriteria fatwa itu? Dalam fatwa itu kan ada beberapa unsur. Pertama ada mufti, ada mustafti. Lah ini kesempatan kali ini kita membahas terkait tentang itu. Karena sebagai seorang syarih hukum harus memahami
lebih jelas apa fatwa itu dan apa urgensinya, apa pentingnya fatwa itu di era modern ini. Soalnya kan tidak semua hukum itu diakomodir dalam Al-Quran dan Sunnah, maka butuh yang namanya ijtihad. Nah, untuk kesempatan kali ini izinkanlah kami sebagai pemakalah pertama untuk menyampaikan materi di sore hari ini ya. Pertama itu fatwa akan dijelaskan oleh Kak Umar, dan kedua dilanjutkan oleh dengan Kak Keno, dan baru terakhir terkait tentang syarat mufti itu terkait dengan mustafti itu akan disampaikan oleh saya pribadi. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya pasrahkan sepenuhnya kepada Kak Umar selaku pemantik pertama. Terima kasih kepada Kak Sulhan yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan bagian yang pertama. Yakni langsung saja pembahasan yang pertama, yakni tentang fatwa. Fatwa. Definisi fatwa yang pertama kita bahas secara epistemologi alias secara bahasanya itu apa. Fatwa secara bahasa Arabnya itu diambil dari kata fi'il rubai. Afta yufti. Fatwa yang artinya itu menjelaskan ataupun memberikan keterangan terkait suatu perkara. Nah, sinonim atau persamaan kata bahasa Arab dari kata masdar fatwa ini adalah al-ibanah, yakni yang berarti penjelasan, suatu penjelasan, ataupun al-ijabah, yakni berupa jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh umat kepada seorang yang memberikan fatwa. Nah, kemudian definisi secara terminologi ataupun secara istilahnya secara umum, yakni fatwa itu adalah penjelasan hukum syar'i terhadap suatu perkara, baik penjelasannya itu jelas ataupun ragu-ragu. Jadi penjelasan yang diberikan oleh seorang yang berfatwa terkait hukum syariat yang ditulis, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis terhadap suatu perkara yang belum diketahui hukumnya. Kemudian kita mengambil pendapat daripada pakar Muhammad Raf'at, yaitu al-fatwa itu ikhbarun anil hukmi wala ilzamun fihi. Fatwa itu adalah menginformasikan tentang hukum tetapi tidak mengikat. Apa yang dimaksud tidak mengikat ini? Tidak mengikat ini adalah artinya bahwa orang yang si umat itu tidak diwajibkan untuk mengikuti apa yang difatwakan oleh seorang mufti ataupun orang yang memberi fatwa. Jadi dia diberi kebebasan untuk memilih apakah mau mengikuti atau tidak. Itu yang dijelaskan oleh Muhammad Raf'at. Yang kemudian dijelaskan oleh pendapat dari pakar Ahmad Ali Toharayan, yakni al-fatwa wa izharul ahkami syar'iyyati bil intiza'i minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasi. Yani fatwa itu adalah menjelaskan hukum syariat atau hukum syarak dengan mengambil sumbernya dari Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Nah, itu yang dikemukakan oleh Ahmad Ali Toharayan, yakni fatwa itu bersumber kepada 4 itu tadi, Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, kemudian Rasulullah memberikan ketegasan kepada orang-orang yang memberikan fatwa bahwasanya dalam memberikan suatu fatwa ini tidaklah main-main. Artinya fatwa ini memiliki keterkaitan tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Makanya nanti akan dijelaskan bagaimana syarat-syarat seseorang itu menjadi mufti ataupun seseorang itu dapat memberikan fatwa. Dalam memberikan fatwa ini harus dilandasi keilmuan yang mumpuni agar tidak memberikan penjelasan yang sesat. Yang sesat lagi menyesatkan orang banyak, karena kalau misalkan asal-asalan dalam memberikan fatwa
maka ini akan menimbulkan kemudaratan yang besar, baik bagi dirinya sendiri ataupun pada umat pada umumnya. Nah, kemudian kita beranjak kepada dasar hukum fatwa ini. Yang pertama kita ambil dari Al-Quran. Di sini diterangkan dalam Al-Baqarah surat ayat 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Artinya mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Jadi dalam konteks ayat ini ada umat ini bertanya kepada Nabi perihal tentang bulan sabit itu tandanya untuk apa saja, yaitu bulan sabit itu Nabi menjawab berfatwa bahwasanya bulan sabit itu merupakan salah satu tanda bagi manusia untuk dalam penetapan waktu beribadah. Yang kemudian dalil Al-Quran yang kedua, yakni Bismillahirrahmanirrahim, Quran surah An-Nisa ayat 176. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini mur'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Yang artinya mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Kalalah itu tentang hal waris. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Ini kalalah itu adalah waris. Kalalah diartikan sebatang kara aja, dikasih penjelasan. Kalalah dalam kurung sebatang kara, biar paham. Oh iya. Kalalah itu pewaris yang sebatang kara, tidak punya anak. Dia cuma punya saudara perempuan. Kemudian lanjut ke pembahasan dalil yang terkait hadis. Nah, di sini cukup panjang matan hadisnya. Di sini intinya itu menceritakan bahwasanya ketika pada satu hari Rasulullah mengutus di sini tuh Abu Burdah bersama dengan Muadz untuk pergi ke Yaman. Untuk apa? Beliau berdua diutus oleh Rasul yaitu untuk berdakwah. Di sini disebutkan bahwasanya serulah manusia dan berilah kabar bergembira. Jangan kamu buat mereka lari. Mudahkan semua urusan dan jangan kamu persulit. Nah, kemudian salah satu orang yang diutus itu meminta fatwa tentang makanan atau minuman yang terbuat dari madu dengan merendamnya hingga mengental dan minuman keras, yaitu dari perisa gandum dan tepung. Maka Rasul di situ memberikan fatwa bahwasanya kullu muskirin haramun. Setiap benda ataupun makanan minuman yang memabukkan itu adalah haram. Maka kita ketahui bersama dari kedua dalil yang diberikan yang disumber dari Al-Quran dan hadis ini bahwasanya Rasulullah juga memberi fatwa. Yang tadi telah saya jelaskan bagaimana hal Rasul itu memberikan fatwa. Nah, kemudian kita beranjak kepada urgensi ataupun kepentingan. Pentingnya fatwa itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Apa urgensi fatwa dalam kehidupan kita? Yaitu sebagai petunjuk bagi orang awam. Bagi orang awam yang tidak memiliki ilmu yang mumpuni dalam menggali hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis pada umumnya dalam rangka untuk mengamalkan isi daripada Al-Quran dan hadis. Karena dalam Al-Quran dan hadis ini banyak nas-nas yang dalam istilah usul fikihnya itu ada yang am, ada yang khos, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Nah, di sini tidak mungkin orang awam pada umumnya itu mengerti apa itu am, apa itu khos, apa itu mutlak, apa itu muqayyad, apa itu qiyas, apa itu maslahah. Tidak mungkin semua orang mengerti. Maka disinilah tugas penting daripada seorang ulama ataupun mufti ataupun orang yang memberi fatwa untuk menjelaskan fatwa-fatwanya terkait apa permasalahan yang umat tidak
tidak ketahui. Nah, disinilah tuh peran penting fatwa. Supaya apa? Supaya umat yang beriman tidak tersesat. Tidak tersesat dalam mengambil amaliyah, dalam mengerjakan amaliyah sehari-hari sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nah, disitulah mufti, tanggung jawab mufti sebagai pemimpin umat, sebagai pembimbing umat dalam menunjukkan ke jalan yang benar. Mungkin itu saja dari materi yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Pak Sulhan. Kak Geno. Masuk. Slide-nya, Mar. Ya, melanjutkan pembahasan fatwa, kita masuk ke pembahasan mufti. Apa sih mufti itu? Mufti dalam bahasa Arab dalam bentuk sigot isim fa'il, fi'il sulasi mazid, diambil dari kata afta yufti ifta'an. Yang secara etimologi artinya itu orang yang berfatwa, sedangkan secara terminologi al-mukhabbaru an hukmi syar'iyyin, yaitu orang yang menyampaikan perihal hukum syara. Masuk, Mar. Al-Mukhbir. Bacanya jangan al-mukhbar, al-mukhbir. Al-mukhbir an hukmin syar'iyyin, orang yang menyampaikan fatwa. Adapun syarat-syarat atau kriteria menjadi mufti, yang pertama itu memahami Al-Quran dan ilmu-ilmu yang terkait ulumul Quran. Adapun yang kedua, mengetahui sebab nuzulul Quran dan asbabul wurud al-hadis. Yang ketiga itu mengetahui ayat Al-Quran dan nasih dan atau ayat yang menghapus dan ayat Al-Quran yang mansukhah atau ayat yang dihapus. Yang keempat itu ada mengetahui secara persis ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Yang kelima itu mengetahui secara detail pentakwilan Al-Quran dan mentafsirkan secara valid dan akurat. Yang keenam mengetahui secara mendetail tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh mengetahui ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang kedelapan mengetahui ilmu-ilmu agama Islam secara menyeluruh seperti ilmu fikih, usul fiqh, ilmu kalam, ilmu nahu, balaghah, dan ilmu yang nunjang dalam menetapkan fatwa. Yang kesembilan mengetahui tentang kepentingan masyarakat atau maslahat al-ammah, harus terhindar dari sikap sebenarnya yang ke-10 itu terhindar dari sikap tercela. Nah, ulama bersepakat bahwasannya untuk syarat atau kriteria menjadi mufti itu memiliki syarat-syarat yang tadi saya sebutkan. Adapun menurut Imam An-Nawawi Al-Damashqi, di antara prinsip dan pernyataan memberikan fatwa, mufti harus mengetahui ilmu Al-Quran dan hadis. Ada mengetahui hukum Islam secara mendalam, yaitu dalil-dalilnya baik dari Al-Quran maupun hadis, serta memahami cara menggali atau istinbat hukum dan solusinya. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, ada beberapa perbedaan di dalam syarat seorang mufti. Ada dua perbedaan di antaranya adalah yang pertama bisa mentasawurkan atau menggambarkan permasalahan secara detail. Yang kedua itu tidak boleh berfatwa yang berpotensi lebih banyak mudaratnya. Adapun menurut sebagian ulama ada syarat terkait mufti. Yang pertama itu kan langsung ke ifta aja. Ya, selanjutnya adalah unsur yang ketiga adalah itu mustafti. Ini mustafti, ini syarat-syarat mustafti yang ada di slide ini. Ya, betul. Tapi kurang itu. Salah ketik saya. Ya, nggak apa-apa sih. Nanti perbaiki lagi lah. Oke. Setelah fatwa telah dijelaskan oleh Kak Umar bahwa fatwa itu adalah idharul ahkam bisra'iyah bitizail sunnah kitab was sunnah wal ijma', menjelaskan hukum-hukum
hukum Quran, hukum Allah yang diambil atau digali dari teks Al-Quran, sunnah, ijma dan qiyas, maka selanjutnya kita berbicara masalah mustafti. Sebenarnya kan mustafti itu kan isi maf'ul dari iftah, iftah fawa mustafti fawa wadaka mustaftin. Isi fa'il. Mustafti Pak, mustafti bukan Ya. isi Itu isi maf'ul, fa'il mustafti ya. maf'ul. Coba Isi ditasrif. maf'ul. Oh Coba ditasrif. iya isi maf'ul Pak. Maf'ul atau fa'il? Isim fa'il. Fa'il, Pak, fa'il. Mustafti. Fa'il, isim fa'il Pak. Wadaka mustaftin. Oke. Oke. Setelah untuk mengetahui itu bahwa kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan mustafti itu. Jadi mustafti adalah orang yang bertanya terkait persoalan hukum yang terjadi yang dihadapi orang tersebut kepada seseorang. Itu. Pada dasarnya setiap orang itu boleh bertanya pada siapapun ya. Pada dasarnya itu. Tetapi ulama telah menetapkan beberapa syarat untuk mustafti. Jadi nggak boleh sembarangan ini mustafti untuk bertanya pada orang lain. Tetapi ulama itu memberi persyaratan. Pertama itu bukan mujtahid. Jelas di sini orang yang statusnya sebagai mustafti, orang yang bertanya kepada mufti itu adalah orang yang bukan mujtahid, dalam artian seseorang yang tidak mampu menggali hukum yang ada dalam teks Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Artinya bagi orang-orang yang muqallid, orang-orang yang tidak memenuhi kriteria mujtahid, baik itu mujtahid mutlak, mujtahid fatwa, itu kita harus bertanya kepada seorang mufti. Orang yang bertanya ini statusnya adalah mustafti.